Disutradarai Chon Won-soo, film ini berjudul Hitman Agent John yang dibintangi oleh Kwon Son-woo sebagai Agen John. Kemudian pelatih Agen John bernama Do Gyu diperankan oleh Jun Jun-ho. Isteri Agen John bernama Minna diperankan oleh aktris Hwang Wong-seo dan anaknya Agen John bernama Gae-yong diperankan oleh Lee Ji-won. Film ini menyuguhkan genre action komedi yang dijamin akan menghibur. Merupakan film laga komedi yang mengisahkan John, seorang agen pembunuh bayaran legendaris untuk tim anti-teror di National Intelligence Service atau Badan Intelijen Korea Selatan. Namun, John sesungguhnya sejak kecil bermimpi ingin menjadi komikus karena pelatihnya bernama Do Gyu diperankan oleh Jun Jun-ho memaksanya untuk berlatih keras sampai ia menjadi agen yang paling mematikan di NIS. Namun, karena kecintaannya menulis komik, Agen John pun memalsukan kematiannya saat menjalani tugas besar yang diberikan oleh NIS. Setelah itu, ia berhasil menjalani hidup sebagai orang normal dan seorang komikus. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Film ini diawali seorang anak kecil bernama John yang tinggal di panti asuhan karena ayah dan ibunya mati kecelakaan dan hanya dia sendiri yang tersisa. Ia terlalu sering membuat keributan di sekolahnya hingga memukul kakak kelas yang lebih besar darinya. Penjaga panti asuhan itu pun menghubungi pihak NIS atau lembaga pemerintah di Korea yang menciptakan agen khusus untuk melawan buronan dan penjahat lainnya. Akhirnya, John kecil pun direkrut dan dilatih hingga menjadi agen yang mematikan bagi pihak NIS. Beberapa tahun kemudian, Agen John sudah memulai debutnya sebagai agen khusus. Ia pun berhasil menangkap adik dari Jason Lee, yaitu salah satu teroris yang paling dicari oleh NIS. Walaupun Agen John gagal menangkap Jason Lee, tetapi ia berhasil membuat luka di wajahnya, yang akhirnya teroris Jason Lee berhasil lolos dari Agen John. Kemudian, setelah menginterogasi adik dari Jason Lee, akhirnya mereka tahu di mana keberadaan Jason Lee. Atasan mereka bernama Do Gyu pun langsung memanggil semua agen NIS dan melakukan misi rahasia untuk menangkap Jason Lee. 3 menit menuju target, disertai badai yang berada di laut. Dalam helikopter menuju dalam misinya, Agen John lompat ke laut, namun parasutnya macet, hingga ia pun dianggap tewas di dalam misi itu. 15 tahun berlalu, ternyata Agen John masih hidup di tempat lain. Ternyata Agen John sengaja melompat dari helikopter dengan berencana dianggap tewas dan ia ingin hidup menjadi penulis komik yang terkenal. Namun sayangnya menjadi penulis komik terkenal hanya ada di hayalannya. Setelah menjalani kehidupan barunya, ia sudah memiliki seorang istri bernama Minna yang bekerja sebagai guru pelukis dan seorang putri bernama Gae-yong yang masih sekolah dasar. Di kehidupan barunya, Agen John bernama Kim So-hyo merahasiakan identitas aslinya pada istri dan anaknya. Bahkan istri Agen John menganggap suaminya itu adalah beban keluarga dan komik yang ia buat tidak terlalu laku dan bagus ceritanya. Sampai-sampai pihak editor selalu memarahinya atas cerita komik yang membosankan itu. Bahkan semua keperluan rumah tangga dibiayai oleh sang istri Agen John. Karena Agen John hanya duduk di rumah saja dengan membuat komik, dialah yang selalu memasak hingga membereskan rumah dan menyiapkan anaknya pergi ke sekolah. Karena Agen John yang sekarang adalah seorang pencipta komik, ternyata ketika komiknya dikirim ke pihak editor dan diupload, banyak komentar cacian oleh pembaca komik. Hingga pihak editor meminta Agen John menghentikan membuat komik dan mereka ingin memutuskan kontrak dengan Agen John. Karena pihak editor menghentikan publikasi komik Agen John, ia pun harus melakukan pekerjaan sampingan menjadi kuli bangunan. Karena film ini action komedi, tentu saja banyak scan komedi di adegan film ini. Ketika malam tiba, Agen John pun bingung harus berbuat cerita komik tentang apa agar disukai oleh pencinta komik. Namun, anak Agen John menyarankan agar ayahnya membuat cerita tentang kehidupan aslinya agar cerita komik lebih menarik.
Namun, agen John khawatir jika ia membuat cerita komik tentang kehidupan aslinya, maka seluruh Korea akan marah kepadanya. Namun, karena ia tidak memiliki pilihan lain, agen John pun membuat komik yang menceritakan awal mula ia dilatih hingga menjadi agen terbaik yang dimiliki oleh NIS. Setelah semalaman itu, ia menulis cerita komik itu, sampai-sampai ia tertidur dan di pagi hari, pas ia bangun, ternyata ia melihat tingkah istrinya yang berbeda dari hari-hari biasa. Ternyata istrinya kagum atas komik yang dibuat oleh suaminya. Bahkan istrinya agen John mengirim komik yang semalaman dibuat oleh suaminya ke pihak editor. Dan hasilnya, pecinta komik sangat menyukai cerita dari komik agen John. Mendengar ucapan istrinya, agen John pun terkejut. Ia langsung pergi ke kantor editor agar komik itu dihapus karena bersifat pribadi. Agen John pun mengaku, ia ketika menulis komik itu dalam keadaan mabuk. Karena pihak editor merasa untung dengan komik buatan agen John, mereka enggan menghapusnya dan menyuruh agen John melanjutkan cerita komiknya. Karena ia merasa memerlukan uang untuk anak dan istrinya, agen John pun melanjutkan membuat cerita komiknya tentang bagaimana ia melakukan misi membuat Jason Lee yang seorang teroris terluka matanya oleh agen John. Cerita komik agen John itu pun mendapatkan nilai positif dan banyak disukai oleh pecinta komik. Agen John pun mendapatkan uang dan membeli hadiah untuk anaknya. Karena cerita komik itu begitu populer, akhirnya pihak NIS melakukan pertemuan membahas siapa dalang yang membuat komik itu. Dan ceritanya seperti agen John saat ia masih berlari. Karena yang mengetahui itu hanya pihak NIS, mereka pun menyangka mungkin itu adalah agen John. Karena ketika ia mati, mayatnya tidak pernah ditemukan. Mereka juga mengatakan kalau agen John sengaja membocorkan rahasia ke musuh agar mendapatkan uang. NIS pun segera pergi ke kantor editor dan mencari tahu kebenaran si pembuat komik itu. Mereka juga memanggil salah satu agen NIS lainnya bernama agen Chul yang pernah berlatih bersama agen John. Ketika sampai di kantor editor, mereka langsung menanyakan si pembuat komik itu dengan menunjukkan fotonya. Bos editor itu pun tidak percaya kalau agen John yang dia kenal sebagai nama Kim itu adalah seorang ahli mata-mata. Setelah dicari, pihak NIS pun menemukan keberadaan agen John. Ia sedang bekerja di kuli bangunan. Karena itu, pekerjaan sampingan dia selain pembuat komik. Agen John pun mengetahui 3 mobil yang dipenuhi tentara ahli itu sedang mengincarnya. Ia pun lari ke kamar mandi. Di sana, agen John dan tentara NIS melakukan pertarungan. Karena agen John adalah mantan anggota elit dari NIS, ia memenangkan pertarungan itu. Setelah itu, agen John langsung pulang dan membereskan barang-barang untuk kabur dari negara itu. Ketika menghubungi istrinya yang sedang mengajar di kelas, ia langsung mengatakan kalau cerita komik tentang agen John itu adalah dirinya. Namun, istrinya tidak percaya dan langsung mematikan teleponnya. Tiba-tiba, rumahnya diserang oleh beberapa tentara NIS. Di sana juga terlihat ada agen Chul ikut menangkap seniornya yaitu agen John. Akhirnya, agen John pun berhasil ditangkap dan dibawa ke markas NIS untuk diinterogasi. Di tempat lain, di kantor editor komik agen John, ternyata teroris bernama Jason Lee juga mencari agen John. Bos di kantor itu sempat tidak percaya dengannya, namun setelah dilihat, ternyata wajah Jason Lee persis sama seperti yang dicerita komik itu. Bos teroris itu pun langsung menanyakan rumah agen John dan keluarganya. Di dalam markas NIS, agen John yang sedang diinterogasi oleh atasannya, ia dituduh menjual informasi tentang NIS dan bekerja sama dengan pihak musuh. Namun, agen John menyangkalnya bahwa ia membuat komik tentang cerita pribadi itu hanya untuk keperluan ekonomi keluarganya. Istri agen John pun ditangkap oleh teroris Jason Lee dan dijadikan sandera. Jason Lee menyuruh agen John untuk membawa atasannya ke markasnya. Kalau tidak, maka istri agen John akan jadi korbannya. Namun, dengan terpaksa, agen John mengaku dan langsung menangkap atasannya yang pernah melatihnya menjadi agen elit milik NIS. Agen John pun segera membawa atasannya bernama Duk Gyu ke markas Jason Lee. Di dalam perjalanan, agen John pun ditelepon oleh atasan NIS. Jika ia tidak membawa pulang Duk Gyu ke markas NIS, maka anaknya agen John akan dilukai. Di sini, agen John bingung harus menukar Duk Gyu dengan anaknya di markas NIS atau istrinya di markas teroris Jason Lee.
Kemudian, agen Chul pun datang ke markas NIS. Ia melihat anak agen John dibuat sandera dan diperlakukan tidak layak. Karena merasa kasihan, ia pun membawa kabur anak agen John yang merupakan seniornya di NIS. Setelah mendapatkan anak agen John, agen Chul langsung menyuruh dan memancing agen John untuk menyerah dan melepaskan atasannya, Duk Gyu. Di sini, anak agen John menceritakan sambil menangis bagaimana ayahnya diperlakukan oleh ibunya karena miskin. Akhirnya, mereka pun bekerja sama untuk melawan teroris Jason Lee dengan membawa senjata yang pernah disimpan di bekas markas milik agen John. Namun, sebelum mereka pergi, bos dari NIS datang dengan tentaranya. Agen John pun punya ide. Ia memukul agen Chul sampai pingsan agar nanti agen Chul bisa mengelak jika ditanya oleh atasannya kalau dia sempat bertarung dengan agen John dan kalah. Agen John dan atasannya Duk Gyu pun pergi ke markas bandit Jason Lee. Ketika mereka sampai, langsung dikelilingi oleh anak buah Jason Lee dan dipukul. Ketika di sana, agen John langsung menanyakan istrinya. Namun, pas keluar istrinya malah mabuk karena ia ditahan di ruang penuh air mabuk milik Jason Lee. Jason Lee pun langsung mengangkat Duk Gyu dan diikat di kursi listrik. Ini seperti saat Duk Gyu pernah menyiksa adiknya Jason Lee sampai mati. Maka dari itu, Jason Lee ingin balas dendam. Tapi yang malah menekan tombol saklar listrik itu adalah agen John. Karena ia juga diancam jika tidak mau maka istrinya tidak akan bebas. Agen John pun terpaksa membuat pelatihnya kesetrum dengan kursi listrik. Namun, tiba-tiba bantuan datang dari NIS dan pasukannya. Di sini terjadi kontak senjata antara pihak teroris Jason Lee dengan pihak NIS. Kemenangan berada di pihak NIS. Namun sayangnya, tiba-tiba keadaan malah berpihak pada pihak bandit itu. Agen John sempat terkena tembakan di dadanya. Namun, semua mengira agen John mati. Namun, tiba-tiba dia bangkit kembali karena memakai baju anti peluru. Agen John pun langsung mengambil senjata dan menembak tabung gas hingga meledak. Dan membuat suasana jadi baku tembak kembali antara dua belah pihak. Jason Lee mencoba kabur, namun pada akhirnya dari atas dengan gayanya yang hebat, agen John terjun dengan menendang Jason Lee sampai pingsan. Semua yang lagi bertarung pun terdiam melihat bos teroris itu dibunuh oleh agen John, dan agen John pun menang. Itulah cerita filem Hitman Agen John secara singkat. Di akhir filem diperlihatkan kalau agen John melanjutkan membuat komiknya yang semakin seru. Oke guys.